Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini adalah doa dari WB yang pertama di tahun 2021 ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai setiap kita. Tuhan memimpin setiap langkah kita. Mari kita masuki di tahun ini, kita mau lebih banyak memuji Tuhan. Kita mau lebih banyak menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa melimpahi kami dengan setiap kebaikan-Mu, dengan setiap kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus memuji-muji-Mu. Kami boleh terus menyembah memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Urapi waktu ini Tuhan. Engkau pimpin ibadah doa ini dari awal sampai akhirnya. Biar setiap kami memperoleh berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami ini. Haleluya, amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan. Angkatlah suaramu. Pujilah Dia, sebab Dialah Allah yang layak untuk dipuji. Dialah Allah yang layak untuk diagungkan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami masih senantiasa memuji-Mu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau senantiasa bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib buat hidup kami. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan
yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang melingkupi kami di dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Semua yang di bumi, mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia Tuhan, Mulia, yes Lord. Mulia bagimu
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Ketemu lagi kita di hari Rabu ini, di Rabu pertama ya, di bulan Januari 2021. Pastinya kita semua memiliki harapan yang baru untuk lebih baik di tahun yang baru ini. Mari kita sebelum kita mulai bersama firman Tuhan, kita mau doa sama-sama yuk. Kita berdoa. Bapa kami mau belajar firman-Mu pada sore hari ini. Pimpin saya yang berbicara, pimpin kami semua yang mendengar Tuhan. Supaya apa kami dengar hari ini jadi berkat buat kami semua, mencerahkan kami. Sehingga kami semakin dapat menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan, dengan lebih baik, lebih berkenan, dan lebih dewasa buat diri kami. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Tadi saya bilang bahwa kita pasti semua punya harapan yang baru di tahun yang baru. Dan saya percaya pasti harapan kita yang baru itu pasti untuk sesuatu yang lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Saya rasa nggak ada orang yang punya harapan yang baru, di tahun yang baru dia bilang, saya tahun lalu sudah terlalu berhasil, tahun ini saya mau gagal. Nggak mungkin kan? Atau tahun lalu saya sehat terus Pak, tahun ini mau kena COVID. Nggak mungkin juga ya. Tahun lalu saya udah terlalu kaya Pak, tahun ini mau bangkrut. Enggak mungkin juga. Harapan yang baru pasti untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. Dan tema gereja kita, tema GBO Sana di awal tahun baru ini adalah bertekun. Untuk itu mari kita mau merenungkan Matius pasal 7, ayat 7 sampai ke 11. Ini sebuah ayat-ayat yang sangat sering kita dengar, tapi mari kita mau rendahkan hati dan kita belajar lagi ayat ini. Matius 7 ayat yang ke-7, saya bacakannya Bapak Ibu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat yang sangat sering kita dengar bukan? Bahkan mungkin jadi ayat favorit bagi sebagian orang. Mintalah akan diberikan padamu. Oh, enak ya. Carilah kamu akan mendapat. Haleluya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat yang ke-7 ini kita menemukan 3 kata Yunani dalam bentuk imperatif. Maksudnya imperatif itu kata memberi perintah, komando gitu ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Ya, mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan 3 kata ini ada dalam satu kalimat. Artinya dalam satu kesatuan. Jadi perintah Tuhan tuh nggak cuman mintalah, lalu yang minta diem-diem gitu ya. Diem-diem di rumah, tidur, bangun tidur minta lagi, terus tidur lagi, minta lagi. Lalu ada kiriman datang gitu ya. Itu nggak kayak gitu. Karena ini sebuah satu kesatuan. Waktu saya kecil, saya ingat mami saya pernah ngajarin begini. Waktu itu saya pengen punya sepeda nggak salah. Lalu mami saya bilang, berdoa sama Tuhan Yesus, minta sepeda, nanti Tuhan kasih. Lalu saya berdoa minta sepeda. Itu doa seorang anak kecil, oke lah. Ya. Karena anak kecil kan nggak bisa terlalu rumit pemikirannya. Tapi buat orang dewasa, ini nggak berlaku Bapak Ibu. Minta doang, ya nggak dapat apa-apa. Karena saat kita meminta, kita juga harus mencari kata Tuhan. Cari tahu gimana ya caranya ya. Mulai dipelajari. Mencari itu cari tahu. Mulai dipelajari, langkah-langkahnya gimana. Caranya gimana. Seperti kalau kita minta, kita punya keinginan kita bisa masak. Kita bisa jago masak. Maka kita nggak bisa cuma berdoa, Tuhan saya pengen jago masak. Amin. Kalau tiba-tiba celing gitu ya, dengan mistik Tuhan kasih kita pencerahan. Ya Tuhan bisa sih. Tapi untuk orang-orang dewasa, nggak semua dapat kayak gitu ya. Tiba-tiba lalu bisa masak. Nggak semua orang bisa dapat anugerah yang kayak gitu. Tapi Tuhan mau kita, saat kita tahu apa yang kita minta, Tuhan mau kita mencari.
Cari tahu bumbu-bumbu masak itu apa aja gitu kan banyak, nggak cuman garam dan gula gitu kan ya, ada rempah-rempah, lengkuas, jahe, kemiri, ketumbar, macam-macam lah ya. Saya juga nggak gitu paham, tapi ada banyak, mulai dipelajari, dicari tahu. Terus setelah tahu bumbu-bumbunya, cari tahu cara motong yang baik gimana, cara mencuci ikan, dan paling dasar cara ngidupin kompor bisa nggak? Karena ada orang yang pengen belajar masak tapi nggak pernah ke dapur, ngidupin kompor pun nggak bisa. Harus cari tahu. Dan setelah minta cari tahu, harus mulai mengetok. Mengetok itu artinya mencoba mempraktekkan apa yang kita sudah cari tahu itu. Ya kan? Kita belajar bumbu-bumbu, tapi nggak pernah nyoba nyari bumbunya, megang, oh ini bumbunya. Kita belajar ngupas lengkuas, tapi kita nggak pernah coba lihat di YouTube nih, oh cara ngupas begitu ya, tapi nggak pernah praktek. Apakah bisa? Nggak bisa jadi ahli masak yang pinter gitu. Jadi harus ada prakteknya. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Jadi di tahun yang baru ini mari kita nggak cuman meminta, tapi juga mencari dan mengetok. Amin? Pasti amin dan harus amin. Dan kembali lagi, ini satu kesatuan. Jadi kalau cuma mencari saja, tanpa tahu apa yang diminta, bisa nggak? Oh saya mau cari tahu Pak. Cari tahu apa? Ya nggak tahu Pak, cari aja. Ya nggak bisa. Harus tahu dulu apa yang mau diminta. Makanya hal pertama itu berdoa dulu. Kalau ada orang bilang, nggak perlu doa Pak, karena Tuhan selalu tahu apa yang kita doakan. Loh ya gimana sih? ya memang Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan bilang, mintalah, ya berdoa dulu. Mintalah dulu. Setelah itu mencari tahu. Karena kalau kita, ini sebuah kesatuan. Kalau kita minta doang, nggak nyari, nggak ngetok, ya nggak dapat. Kalau kita cari doang, kita nggak minta, kita nggak tahu apa yang kita minta, kita cari doang, ya nggak tahu mau cari apa. Lalu berikutnya kalau kita cari doang tanpa ngetok, ya sama kayak tadi, belajar resep-resep tapi nggak pernah praktek, juga nggak dapat apa yang kita minta. Atau yang ketiga, kita ngetok doang nih, praktek doang, tapi sama orang ketok pintu, tok, terus dibuka sama orangnya. Ya Pak, cari apa? Nggak tahu Pak cari apa. Ya nggak bisa juga dong. Jadi mintalah, carilah, ketoklah. Itu sebuah urutan. Berdoa dulu, tahu apa yang kau minta, yang sesuai kehendak Tuhan, lalu mulai mencari, belajar. Dan terakhir praktek, mengetok pintu. Di ayat yang ketujuh ini ada satu hubungan aksi-reaksi. Selain satu kesatuan, dia juga ada aksi-reaksi. Mintalah, diberikan, gitu kan. Carilah, menemukan, ketemu. Dan mengetuklah, akan dibukakan. Saya jadi ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan formula ini loh dalam kehidupan kita. Contohnya, saya jadi ingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka menemukan sebuah masalah. Mereka nggak nemu air, ya, nggak nemu air. Nemu air tapi pahit. Ingat kisah itu? Ingat kisah itu ya? Lalu mereka mulai minta sama Tuhan, mereka berseru-seru. Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah pencerahan pada Musa. Berikan ide. Kamu kasih di mata airnya sepotong kayu ini. Dikasih kayu itu, maka airnya jadi manis katanya. Yang tadinya pahit jadi manis. Kayu itu entah bagaimana membuat air yang pahit dinetralisir menjadi manis. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa ketika kau minta, engkau harus tahu caranya. Iya kan? Mencari tahu. Saya yakin setelah itu pasti bangsa Israel cari tahu itu tipe kayu apa sih? Itu jenis kayu apa ya? Kita masih punya kayu itu. Kenapa kalau ketemu air yang pahit lagi, kita tinggal pakai pengetahuan baru ini. Ilmu kayu ini tinggal dicemplungin jadi manis. Gitu. Lalu gak lama kemudian mereka gak nemu air lagi. Bahkan air yang pahit pun gak ada. Lalu Tuhan berikan sebuah lagi pencerahan. Ilmu baru apa? Di balik batu ada air. Musa pukul gunung batu dan keluar airnya. Bahwa di dalam tanah pun yang gak kelihatan pun ada air. Ini sebuah apa ya? Sebuah pembelajaran dari Tuhan. Ada step by stepnya. Jadi nggak cuman kayak bangsa Israel yang cuman minta-minta, nggak dapet, lalu marah-marah, lalu ngambek, lalu ngancem-ngancem. Saya mau pulang ke Mesir.
Percayalah bahwa Tuhan kita itu memberikan pendidikan buat kita supaya kita dewasa. Nggak cuma kayak saya waktu kecil cuma minta-minta doang, tapi juga kita belajar dan kita mempraktekkan apa yang kita pelajari, sehingga semakin hari kita semakin serupa Tuhan. Kita maju ke ayat yang ke-8. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sepertinya ini hanya seperti pengulangan kalimat gitu ya dari ayat 7. Kan sama intinya. Tetapi kalau kita mau lihat dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ini menarik. Kalau di ayat 7, tadi saya bahas bahwa mereka menggunakan bentuk kalimat imperatif yang artinya kata perintah. Maka di ayat 8 ini, itu kata meminta, mencari, dan mengetok, itu dalam bentuk terus-menerus. Gitu ya. Present active participle, jadi terus-menerus. Jadi ada terjemahan yang lain bilang begini, karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapat apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus dengan tekun mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Amin. Jadi nggak cukup cuma minta sekali dua kali, tapi mintalah terus-menerus dengan tekun. Nggak cukup mencari cuma 1-2 kali, tapi mencari dengan tekun. Nggak cukup mengetok cuma 3 kali, tok. Kok nggak dibuka ya udah. Tapi teruslah dengan tekun mengetok. Seperti tema kita bulan ini, bertekun. Hendaklah kita di tahun yang baru ini, kita awali dengan sebuah semangat untuk mau bertekun. Amin Bapak Ibu. Terus menerus berdoa meminta, terus menerus mencari belajar, terus menerus mengetuk. Melakukan apa yang kita sudah ketahui sampai mendapatkan apa yang kita minta. Amin. Dan 3 ayat terakhir dari bahasan kita hari ini, itu adalah penjelasan sekaligus janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di tahun ini, ayat-ayat ini hendaklah berbicara pada kita semua, bahwa kita harus meminta dengan tekun, mencari, mengetok dengan tekun. Dan kalaupun kita mungkin belum dapat, ingatlah bertekun. Karena Tuhan dengan jelas bilang bahwa Bapamu akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada mereka yang bertekun meminta kepadanya. Amin. Jadi renungkan 3 hal ini di tahun yang baru ini, untuk berdoa dengan tekun, meminta dengan tekun, untuk mencari dengan tekun, yaitu belajar dengan tekun, dan untuk mengetok dengan tekun, mengerjakan apa yang kita pelajari dengan tujuannya apa kita minta tadi. Amin. Dan mari kita mulai belajar dengan tekun untuk berdoa, meminta, mencari, dan mengetok. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat semua firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan Roh Kudus Kau yang mencerahkan lebih lagi akan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Menjadi firman yang hidup, yang tertanam dalam hati kami yang subur, yang enggak cuma tertanam tapi juga berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buahnya terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Kelakuan kami, tingkah laku kami, cara pikir kami, perbuatan kami Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa, kita bawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk segenap kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu Bapa sampai hari ini kami masih bisa ada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa.
Dalam masa-masa yang sulit ini kami tahu kami tidak berjalan sendirian, tapi ada Engkau yang selalu menggandeng kami Bapa. Ada Engkau yang selalu menuntun kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk keluarga rohani kami di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami beserta keluarga yang selalu melayani kami ya Bapa. Kami berdoa ya Roh Kudus, mari Engkau yang memberikan kesehatan, mari Engkau yang memberikan perlindungan sepenuhnya Tuhan kepada keluarga Bapak Gembala kami Bapa. Dan juga untuk Bapak Gembala kami, terus Engkau yang membukakan visi yang terbaik yang daripadamu ya Bapa. Apa yang mau Kau kerjakan Tuhan di gereja kami Bapa, apa yang Kau rindukan untuk terjadi di gereja kami, biar terus Tuhan dari hari ke hari Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala kami boleh semakin kuat Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus memberkati Tuhan Bapak Gembala kami beserta keluarga Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik daripadamu, dengan kesehatan, dengan kekuatan Bapak, dengan segenap yang terbaik yang Engkau bisa curahkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu di gereja kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang campur tangan ya Bapa, agar setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, semuanya Bapa boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Agar setiap hamba-hamba-Mu di gereja kami Tuhan, dengan pelayanan kami ya Bapa, kami boleh terus memikirkan bagaimana kami bisa meningkatkan kemampuan kami, bagaimana kami bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap holy ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap PKS dan WPKS. Engkau yang campur tangan dalam setiap ibadah holy kami Bapa, dalam ibadah online holy kami ya Tuhan. Engkau yang campur tangan supaya kami boleh saling berbagi, supaya kami boleh saling menguatkan Tuhan sebagai satu keluarga rohani dalam holy kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, supaya sungguh Tuhan Engkau yang terus membukakan Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya terus Engkau yang menyatakan akan nilai-nilai yang Engkau inginkan untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami, supaya boleh terus Engkau pakai hamba-hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa Bapa, agar apa yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang asalnya daripadamu Bapa, dan boleh mengubah hidup kami untuk boleh jadi menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami membawa setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami Bapa, Engkau tahu Tuhan keluh kesah kami Tuhan, permasalahan kami, beban kami Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang hidup, yang kami percaya mendengar setiap doa kami. Kami datang kepadamu Tuhan membawa segenap beban kami, pergumulan kami, ketakutan kami ya Bapa. Biar kami boleh belajar untuk melihat bagaimana Engkau tidak tinggal diam ya Bapa. Biar kami boleh belajar Tuhan pada masa-masa ini untuk tidak bergantung pada pengetahuan kami yang terbatas, tapi kami boleh melihat bagaimana Engkau Tuhan Allah kami yang boleh menolong kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Bagaimana Engkau Tuhan Allah kami yang boleh memakai masa-masa ini untuk membuat kami Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami Tuhan, untuk Pak Jokowi beserta wakilnya, seluruh menteri-menterinya, seluruh kepala daerah kami bawa mereka Tuhan. Kami bawa juga TNI, Polri ya Tuhan. Semuanya kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. KPK, BIN, semua kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas negeri kami, Engkau yang campur tangan atas pemerintahan negeri kami. Tidak ada satupun yang bisa terjadi Bapa yang di luar dari kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang boleh memakai setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa, supaya mereka melakukan tugas mereka yang terbaik ya Bapa, supaya mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, supaya mereka tidak cinta uang, supaya mereka mencintai bangsa ini dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan Tuhan yang bekerja di garis depan dalam penanganan COVID ya Bapa. Engkau yang boleh melindungi mereka, Engkau yang boleh melindungi keluarga mereka ya Bapa, supaya setiap pelayanan mereka Tuhan, sungguh Tuhan boleh Tuhan membuahkan hasil yang baik Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di negeri ini. Sekalipun kami tidak paham apa yang terjadi Tuhan pada masa-masa ini dengan logika kami yang terbatas, tapi kami mau mengangkat iman kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di negeri kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar setiap kami jadi orang-orang yang selalu rindu untuk bersaat teduh, untuk berdoa mencari wajah-Mu.
Biar setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan jadi orang-orang Tuhan yang selalu haus untuk berada dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini diri kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah doa Rabu kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami juga percaya Tuhan bahwa apa yang sudah kami dengar dan apa yang kami doakan pasti juga Engkau dengar Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk selalu berdoa padamu dengan sungguh-sungguh hati dan belajar dengan sungguh-sungguh dan juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, Amin.